Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 27 April 2026. Ofisi pekan keempat, hari Minggu Paskah keempat. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mada.
Ini sungguh hari Tuhan, hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Haleluya. Mazmur 72. Berbahagialah orang yang tidak sangsi akan daku. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Namun kakiku hampir tergelincir, aku nyari jatuh terpelanting. Sebab aku cemburu kepada kaum pembual, iri hati kepada kemujuran orang jahat. Bagi mereka tak ada kesusahan, segar bugarlah tubuh mereka. Mereka tidak perlu berjerih payah dan tidak diinjak-injak seperti orang lain. Maka mereka menghias diri dengan kesombongan dan mengenakan pakaian kekerasan. Mata mereka licin melebihi lemah. Mereka sewenang-wenang melampaui batas. Mereka menyeringai dan bermegah atas kejahatannya. Mereka menyombongkan diri atas pemerasan. Mereka membuka mulut selebar langit, dan lidahnya sampai ke tubir bumi. Dengan rakus mereka mengendutkan diri, seakan-akan menghisap habis samudra raya. Mereka berkata, masakan Allah tahu, masakan yang maha tinggi maklum. Demikianlah keadaan orang jahat. Mereka tidak menghiraukan Allah yang kekal, dan hanya menimbun-nimbun kekayaan saja.
kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Haleluya. Sukacita orang jahat akan diubah menjadi duka cita, dan kegirangan mereka menjadi kesusahan. Haleluya. Jadi apa gunanya aku memelihara hatiku bersih? Apa gunanya hidup tak bersalah? Jika toh sepanjang hari aku kena kutuk dan disiksa setiap hari mulai pagi. Ya Tuhan, seandainya aku berkata seperti mereka, aku mengkhianati himpunan umat-Mu. Telah ku coba untuk memahami kemujuran orang jahat, tetapi ternyata terlalu sulit bagi pikiranku. Baru nanti sesudah aku menghadap Allah yang kudus, akan kusaksikan kesudahan mereka. Sungguh kau jebloskan mereka ke dalam kebinasaan. Kau jerumuskan mereka ke dalam kesepian. Sekonyong-konyong mereka akan ditimpa kemalangan. Mereka lenyap terlarut dalam kenyerian yang hebat, seperti mimpi yang lenyap pada waktu bangun, ya Tuhan. Mereka kau anggap sepi dalam kerajaan maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sukacita orang jahat akan diubah menjadi duka cita, dan kegirangan mereka menjadi kesusahan. Haleluya. Orang yang menjauhi Engkau akan binasa, tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Haleluya. Tetapi melihat kemujuran orang jahat, hatiku menjadi pahit.
dan batinku sangat tersinggung. Seperti seorang dungu aku tidak mengerti. Aku seperti hewan yang tak berakal di hadapanmu. Namun aku hendak tinggal selalu dekat padamu. Peganglah tanganku dan bimbinglah aku. Antarlah aku ke dalam surgamu, dan sambutlah aku dalam kemuliaanmu. Bila ku ingat kebahagiaanku beserta Engkau di surga, tak ada keinginan lagi padaku di dunia. Biarlah jiwa ragaku habis melenyap, ya pelindungku. Namun aku akan menikmati hidup kekal, ya Allah. Sedangkan orang yang menjauhi Engkau akan binasa. Musnahkanlah setiap orang yang meninggalkan Dikau. Tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Aku menaruh harapan padamu, ya Tuhan Allahku. Aku mewartakan segala karyamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang yang menjauhi Engkau akan binasa, tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 hingga bab 13 ayat 14a. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu.
Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-777. Kehendakmu sendiri, pendapatmu sendiri, itulah yang merisaukan hatimu. Artikel ke-778. Diperlukan sedetik saja sebelum memulai sesuatu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah yang Allah kehendaki dariku dalam hal ini? Kemudian dengan rahmat Allah, kerjakanlah itu. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Putra-Mu telah merendahkan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dan membebaskan kami dari dosa. Berilah umat-Mu kegembiraan yang sejati, agar dapat menikmati sukacita abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.